Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa berada di atas petunjuk dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah. Nah, kita masuki pembahasan subjudul baru, yaitu terkait dengan jamak. Ya, jamak. Bahasan masih tentang sholat, hanya saja ini kita bahas tentang jamak. Maksud jamak di sini adalah menggabungkan, ya. Al-jam'u bainas salataini, menggabungkan di antara dua salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maksudnya adalah menggabungkan antara salat duhur dan salat asar, maupun salat maghrib dengan salat isya, demikian. Di satu waktu dari keduanya, baik itu di waktu yang pertama disebut dengan jamak takdim, maupun di waktu yang kedua disebut dengan jamak takhir. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan menjelaskan definisi ini. Al-jam'u maksudnya adalah menggabungkan. Al-jam'u bainas salataini, menggabungkan dua salat. Jadi syariat menggabungkan dua salat itu berlaku hanya antara zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Jadi salat-salat yang digabungkan itu cuma zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak bisa, ya, zuhur dengan selain asar, tidak bisa. Dan begitu juga tidak bisa, ya, asar dengan selain zuhur, tidak bisa digabungkan. Ya. Tidak bisa maghrib digabungkan dengan selain isya. Begitu juga isya tidak bisa digabungkan dengan selain maghrib. Ya. Jadi tidak ada syariatnya kalau contohnya zuhur, ya, itu dengan maghrib tidak bisa digabungkan. Zuhur dengan isya, zuhur dengan subuh. Ya, tidak bisa digabungkan antara, ya, asar dengan maghrib, tidak bisa. Walaupun berdekatan, asar dengan maghrib tidak bisa digabungkan.
Apalagi ya asar dengan isya, ya, asar dengan subuh. Begitu juga para hamba Allah rahimani warahmatullah, maghrib tidak bisa digabungkan ya dengan subuh, tak bisa. Apalagi mau digabungkan ya dengan zuhur, tidak mungkin, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Begitu juga isya tidak bisa digabungkan dengan subuh walaupun dia waktu setelahnya. Walaupun waktu setelahnya, maka tidak bisa digabungkan isya dengan subuh. Apalagi isya dengan zuhur. Begitu juga dengan asar, tidak bisa. Dan subuh tidak bisa digabungkan dengan manapun, ya, tidak bisa digabungkan dengan manapun, ya, tidak, ya, dengan zuhur, yaitu waktu sholat setelahnya, apalagi digabungkan dengan asar, maghrib, isya, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ya, jadi penggabungan dua sholat ini hanya dua sholat, tidak bisa lebih, dan itu pun tidak bisa dua sholat yang dengan serampangan. Itu hanya terbatas pada zuhur dengan asar saja penggabungannya, kemudian maghrib dengan isya saja penggabungannya, tidak dengan yang lainnya. Nah, penggabungan ini bisa di waktu yang pertama, bisa di waktu yang kedua. Di waktu yang pertama disebut dengan jamak takdim, penggabungan di awal, di waktu yang pertama. Contohnya, zuhur digabungkan dengan asar di waktu zuhur. Zuhur digabungkan dengan asar di waktu zuhur. Berarti sholat zuhur, kemudian baru sholat asar setelah itu di waktu zuhur. Nah, begitu nanti masuk asar, tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan sholat asar karena sudah digabungkan. Tentunya ketika ada hal-hal yang ya menjadi faktor kebolehannya penggabungan dua sholat tersebut. Nah, ini penggabungan ya dua sholat di waktu yang pertama. Untuk maghrib dengan isya, ketika digabungkan, maghrib digabungkan dengan isya di waktu maghrib, itu di waktu pertama. Jadi sholat maghrib, masuk waktu maghrib, kemudian sholat maghrib, lalu sholat isya setelah itu di waktu maghrib. Begitu nanti masuk waktu isya, tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat isya, demikian, ya. Tapi kembali kita tekankan, itu dibolehkan ketika memang ada hal-hal yang menjadikan dia boleh secara syar'i, demikian. Nanti akan kita sebutkan apa saja yang menjadikan dia boleh. Nah, ini disebut dengan jamak takdim. Ada pula ya pelaksanaan penggabungan dua sholat tersebut, ya, itu di waktu yang kedua, yang disebut dengan jamak takhir. Jamak takhir yaitu menggabungkan dua sholat di waktu yang terakhir, di waktu yang kedua. Kenapa yang kedua, nggak ada yang ketiga? Karena memang yang terakhir cuma dua, yang digabungkan cuma dua, nggak boleh lebih, demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, untuk contohnya zuhur dengan asar, ya, begitu masuk waktu zuhur dilewatkan waktu itu. Tentunya kebolehan melewatkan ini karena ada sebabnya, sebab yang membolehkan. Contohnya safar. Nah, itu sudah kita sebutkan contohnya, tapi nanti akan kita bahas secara khusus, ya. Berarti waktu zuhur dilewatkan karena safar. Begitu masuk waktu asar, maka dikerjakan sholat dengan model penggabungan dua sholat, zuhur dengan asar. Zuhur terlebih dahulu yang dikerjakan, baru asar dikerjakan, demikian, seperti itu, ya. Jadi pelaksanaan waktu, ya, sholat zuhur dan asar di waktu asar. Zuhur dikerjakan dulu di waktu asar, ya, kemudian baru sholat asarnya. Nah, demikian. Untuk kasus sholat maghrib dengan isya,
dilakukan dengan model jamak takhir, penggabungan dua sholat di waktu yang terakhir, di waktu yang kedua. Maka begitu masuk waktu maghrib, dilewatkan waktu itu tanpa sholat maghrib. Tentunya karena ada alasannya, karena ada sebab syar'inya, seperti safar contohnya, dilewatkan. Dilewatkan waktu maghrib tersebut sampai masuk waktu isya. Nah begitu masuk waktu isya atau lewat lagi boleh ya, tidak harus di awal waktunya, boleh ya lewat. Kemudian melakukan sholat maghrib, baru kemudian sholat isya di waktu setelah masuknya waktu sholat isya. Nah seperti itu. Inilah disebut dengan jamak takhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya pelaksanaan untuk ya jamak, menggabungkan di antara dua sholat. Jadi digabungkan cuma dua sholat, tidak boleh lebih, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Penggabungan dua sholat ini itu disyariatkan. Ya, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh berdasarkan ijma' para ulama. Ijma' itu adalah kesepakatan seluruh para ulama tanpa ada perbedaan pendapat. Hanya saja para ulama nantinya mereka ini berbeda pendapat, bukan nantinya ya, maksudnya penjelasan yang akan kita sampaikan itu mereka berbeda pendapat tentang hal-hal yang membolehkan untuk menggabungkan dua sholat tersebut dan bagaimana tata caranya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Jadi ya penggabungan dua sholat ya dengan model yang kita sebutkan tadi itu adalah rukhsah, dispensasi, dan hukumnya boleh. Kecuali penggabungan sholat zuhur dengan asar ya di Arafah, ketika wukuf di Arafah, maka itu hukumnya sunat, bukan boleh, sunat hukumnya. Ya, begitu juga menggabungkan ya sholat maghrib dengan sholat isya di waktu ya isya ya di Muzdalifah. Maka ini pilihannya demikian, karena ini sunnahnya seperti itu. Kalau ini berdasarkan ya riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu shalla dhuhra wal asra bi Arafah bi adzanin wahidin wa iqamataini. Wa lamma atal Muzdalifah shalla biha al maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamataini. Bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan asar di Arafah dengan satu azan, dua iqamat. Maksud dua iqamat itu adalah untuk zuhur sendiri, untuk asar sendiri. Tapi azannya sekali untuk keduanya. Dan tatkala beliau ya sampai di Muzdalifah, begitu maghrib, dilewatkan waktu maghrib, ya bergerak ke Muzdalifah dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah, sampai di sana itu adalah waktu isya. Maka beliau sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan satu adzan dan dua iqamat. Maksudnya adzan di awal sekali, lalu untuk sholat maghrib qomat sekali, kemudian untuk isya nantinya qomat sekali, demikian. Ini sebagaimana yang diriwayatkan ya oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini hukumnya sunat, bukan boleh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan jamak salat ketika safar. Tapi ini kita akan sebutkan terlebih dahulu pembahasan tentang ya jamak dalam kondisi safar. Ya, jadi ini rincian di dalam ya sebab-sebab penggabungan salat. Yang pertama adalah sebabnya karena safar. Jadi penggabungan karena sebab safar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat
tentang menggabungkan dua sholat dalam kondisi safar. Pendapat yang pertama ada dua ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak boleh menggabungkan dua sholat kecuali hanya di hari Arafah saja. Hari Arafah, zuhur dengan asar. Begitu juga di Muzdalifah ketika di malamnya. Demikian. Itu maghrib dengan isya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Malik. Yang berpendapat seperti ini adalah Hasan al-Basri dan Muhammad ibnu Sirin rahimahumullah. Demikian ya. Jadi nggak boleh dibuat lebih. Nah seperti itu. Dalilnya adalah mereka mengatakan ya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang ditetapkan waktunya. Demikian ya. Maka tidak boleh ya melakukan jamak ya kecuali bila ada dalil tentang penjamaan tersebut. Kalau tidak maka tidak boleh ya. Demikian. Begitu juga riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatan li ghairi miqatiha illa salataini. Ya. Jama'a bainal maghribi wal isya'i bil Muzdalifah wa shallal fajr yauma idzin qabla miqatiha. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan sebuah salat ya untuk selain mikot beliau kecuali dua salat, yaitu beliau menggabungkan antara maghrib dengan isya di Muzdalifah dan beliau salat fajar subuh ketika itu sebelum mikot beliau, sebelum mikot. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Laisa fi naumin tafritun wa innamat tafritu fil yaqdati." Kata beliau, tidak ada dalam tidur itu bentuk pengabaian. Sesungguhnya pengabaian itu hanya dalam kondisi ya sadar saja, demikian. Nah, para ulama yang berpendapat membatasi bolehnya untuk menggabungkan sholat hanya di dua kondisi saja, yaitu ketika di Muzdalifah dan di Arafah. Mereka mengatakan tentang hadis tadi, Nabi SAW menjadikan ya sebab pengabaian itu dan tidaknya ya itu karena sadar dan tidur. Sementara ya tidak ada ruang untuk masuknya keduanya ini ya ketika dalam kondisi mukim ataupun safar. Maka sama saja antara mukim dengan safar. Ya. Sehingga ya butuh dalil untuk dia membolehkan menggabungkan dua sholat ya, demikian. Baik, kita akan masuki pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh menggabungkan antara sholat duhur dan asar, maghrib dan isya kapan saja dalam kondisi safar, kapan saja ya, boleh digabungkan sholat duhur dan asar ya, maghrib dan isya dalam kondisi safar. Bukan hanya ketika safar ya haji, ketika wukuf di Arafah, begitu juga ketika bergerak menuju Muzdalifah lalu sholat di sana maghrib dengan isya digabungkan. Bukan hanya terbatas pada itu saja. Nah ini pendapat Imam Malik, ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Tsauri, ya Ishaq bin Rahuya, Abu Thawr, Ibnu Munzir. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari sekelompok dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya adalah Mu'adz, Abu Musa,
Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Baik para hamba Allah. Apa hadisnya? Apa dalilnya? Nah, berikut ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashri. Tsumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghatis syamsu qabla an yartahila shalla adh-dhuhra tsumma raqiba." Kata Anas radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berangkat safar itu sebelum matahari tergelincir, ya. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, berangkat safarnya sebelum masuk waktu zuhur, maka beliau menunda zuhur sampai ke waktu asar. Jadi dilewatkan waktu zuhur. Contoh ya, bergerak ya pagi sebelum zuhur, berangkat safarnya. Bergerak pagi sebelum zuhur. Maka beliau katakanlah jam 9 pagi bergerak. Maka sholat zuhurnya dilewatkan sampai nanti asar. Gitu. Ya. Nanti baru digabungkan ya. Summa nazala, kemudian beliau turun, maksudnya singgah di satu tempat, ya. Fajama'a bainahuma, lalu beliau menggabungkan di antara dua salat tersebut, zuhur dengan asar. Namun apabila ya matahari telah tergelincir, berarti sudah masuk waktu salat zuhur terlebih dahulu sebelum berangkat. Jadi masuk waktu salat zuhur sebelum berangkat. Maka beliau salat zuhur terlebih dahulu, baru beliau nanti berangkat menunggangi kendaraan. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah masuk, kerjakan dulu salat itu. Jangan safar pula ketika itu, ya. Karena wajib ketika itu sudah masuk, ya, waktu kewajiban, ya, sudah masuk waktu wajib untuk melakukan salat tersebut. Maka jangan ditunda, kerjakan, ya, fil waqti, di waktu tersebut, demikian. Baik ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya tidak hanya terbatas ya haji dan umroh saja atau dalam kondisi haji saja. Jadi jamaah sholat itu bukan hanya terbatas pada ya haji ketika di Arafah atau di Muzdalifah. Karena Rasulullah SAW safar itu, beranjak safar itu bukan hanya haji. Demikian ya. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghribi wal isya'i idza jadda bihi as-sayra. Ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara maghrib dengan isya tatkala beliau bersungguh-sungguh ya melakukan perjalanan dengannya. Ya, demikian. Hadis yang lain lagi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u bainal maghribi wal 'isya'i. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggabungkan antara salat zuhur dengan asar tatkala beliau berada ya dalam kondisi perjalanan, di punggung berjalan, maksudnya sedang dalam kondisi safar, demikian. Dan beliau juga pernah menggabungkan antara maghrib dengan isya dalam perjalanan tersebut, ya. Begitu juga dalam hadis yang lain tuh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasa'i. Yaitu hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk yajma'u baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam perang Tabuk
ya beliau menggabungkan antara sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Terus ada tambahan di riwayat yang lain, fa akhara as-salata yawman tsumma kharaja fa shalla dhuhra wal asra jami'an. Lalu beliau menunda sholat di satu hari, yaitu berarti zuhurnya ditunda. Ya. Kemudian beliau keluar, lalu sholat duhur dan asar digabungkan. Berarti ini masuk dikerjakan di waktu asar, demikian. Sumadakhala, kemudian beliau masuk. Berarti ini masuk mungkin kemah, ya, kemah ketika di Tabuk, demikian. Summa kharaja fasal maghrib wal isya jami'an. Kemudian beliau keluar, lalu beliau sholat maghrib dan isya digabungkan, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ini hadis yang jelas gamblang yang menunjukkan bolehnya penggabungan dua sholat dalam kondisi safar. Ya, baik itu mau dengan cara jamak takdim, yaitu menggabungkan dua sholat di waktu yang pertama, atau jamak takhir, yaitu menggabungkan dua sholat di waktu yang terakhir, waktu yang kedua. Demikian. Tidak khusus hanya ketika haji saja. Itu pun tidak hanya ya ketika hanya di Arafah dan di Musdalifah saja. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ini penjelasan terkait dengan pembahasan ya menggabungkan dua sholat dalam kondisi safar. Demikian. Silakan monggo ya menggabungkan dua sholat. Hanya saja para hamba Allah rahimani warahmatullah, ya, para ulama seperti yang sudah kita sampaikan dalam kondisi safar itu, ya, ketika sudah sampai tempat tujuan, ini sudah kita bahas. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, ya. Adapun ketika masih dalam kondisi berjalan, ya, maka di sini insyaallah taala, ya, di sini dispensasi untuk melakukan jamak dan qashar itu diberlakukan, ya. Tapi kalau sudah sampai ya tempat, ya, sampai tujuan, maka di sini ada perbedaan pendapat. Saya pribadi condong ya bagi para orang-orang yang melakukan safar kemudian sampai di tempat tujuan safarnya, maka ya bila dalam kondisi tidak sulit, tidak sibuk dengan kegiatan safarnya, maka hendaklah sholat berjamaah di masjid di waktu masing-masingnya, sehingga bisa berinteraksi dengan kaum muslimin yang ada di tempat tujuan safarnya itu. Demikian, saling berkenalan dengan mereka, ya. Demikian, seperti itu para hamba Allah rahimani warahmatullah. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang penggabungan dua sholat dalam kondisi mukim dan apa sebab-sebabnya. Insyaallah taala kita akan bahas ya pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan soal zakat mal, kronologi. Yang pertama, pada bulan September tanggal 28 sudah tercapai nisab harta yang setara dengan 85 gram emas. Harga emas antam, contoh nominal misalnya 90 juta, nisabnya di 87 juta. Berjalannya waktu pernah terjadi kenaikan harga, contoh
di 1.120 juta. Terus karena satu dan lain hal turun ya di 70 juta. Setelah itu naik lagi sampai 100 juta. Turun lagi, naik lagi, melewati batas nisab beberapa kali. Ditambah kadang karena nggak ada penambahan harta, tetapi harga emas naik. Maka batas nisab naik dan harta jadi di bawah nisab. Yang jadi pertanyaan ketika sampai pada haulnya pada tanggal 17 September kalender Hijriah maju 11 hari. Maka pembayar zakat mal itu bagaimana Ustaz? Apakah sesuai dengan perhitungan awal harta yang masuk nisab pada tanggal 28 September tahun sebelumnya yaitu 90 juta, atau pas tanggal 17 September pas jatuhnya haul? Anggap saja pas tanggal 17 September itu jatuh haulnya 130. Atau haulnya direset kembali di pertengahan haulnya, turun nominal hartanya karena nisabnya kurang. Jadi haulnya dimulai lagi ketika hartanya sudah naik nisab lagi. Nah, kalau seperti ini kira-kira kalau yang ditanya ini hartanya berupa apa? Emas atau uang? Nah, begitu. Kalau saya duga ini uang, ini hartanya, ya. Karena pertanyaan tadi disebutkan pada bulan September tanggal 28 itu sudah tercapai nisab harta yang setara dengan 85 gram harga emas antam. Berarti bukan emas ini. Ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang saya pahami dari pertanyaan ini mewakili dari sang penanya, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah bahwa harta tersebut berupa uang, bukan berupa emas. Ya. Yang saya pahami dari pertanyaan ini harta tersebut bukanlah emas, tapi harta yang lain selain emas. Ya. Nah, saya condong sebenarnya kalau nisab uang, mata uang begitu ya. Nah, itu dia mengikuti nisab perak. Kalau nisab perak insya Allah dengan nilai yang fluktuatif tadi itu sekitar ya ada yang 87 ya atau 90 juta, 120 juta, balik jadi 70, 100 juta, 130 begitu. Ya, maka ini tidak pengaruh. Ya, tidak menjadi reset ulang ya ketika dia turun maka dia ya tidak perhitungannya pun menjadi maju jadinya seperti itu. Begitu dia di bawah nisab ketika itu batal. Nah, seperti itu. Tidak demikian. Ya, walaupun saya tidak paksa pendapat ini karena memang ada dua pendapat di kalangan para ulama ya terkait dengan mata uang itu dia mengikuti nisab perak atau nisab emas. Kalau saya condong pada nisab perak karena itu lebih perhatian kepada fakir miskin. Ya. Kalau menurut pendapat nisab perak ini insya Allah ta'ala fluktuatif ini tidak memberikan pengaruh karena dia masih di atas nisab, demikian. Hanya saja ya yang wajib dikeluarkan kadarnya itu adalah dari hasil akhir dari haulnya. Jadi nilai akhir dari akhir haul itu berapa? Katakanlah yang terakhir 130 juta. Maka dari situ dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40-nya, demikian. Jadi yang jadi takaran itu adalah yang terakhir. Yang jadi ukuran untuk dikeluarkan yang terakhir. Kalau di awal sudah masuk nisab dengan nilai tinggi katakan.
ya. Tadi sebutkan 90 juta. Bagi uang yang ngikutin nisab perak ini aman ini. Ini sudah di atas nisab. Fluktuatif 90, 70, 100, 130, di akhir 130. Maka wajib dikeluarkan itu adalah dari 130 karena ini akhirnya. Demikian, ya. Contoh, kita kasih ilustrasi yang lain, contoh yang lain. Ada orang punya 500 juta. Di satu waktu 500 juta. Mungkin dia baru saja jual perhiasan. Atau dia jual perhiasan. Dia jual perhiasan. Mungkin perhiasannya bukan emas, bukan perak, tapi yang mahal ya. Mungkin intan berlian. Kalau intan berlian tidak ada zakatnya ya, kecuali pada jual belinya. Dia jual intan berlian dapat 500. Sudah dalam bentuk uang. Tentunya ini sudah di atas nisab. Di atas nisab. Ya. Yaitu kalau dia mengikuti nisab perak ataupun emas. Hanya saja ini ya kadang bertambah. Bertambahnya mungkin dikarenakan ya disimpankan uang ke sana. Contohnya mungkin ada perhiasan-perhiasan kecil yang juga dijual kemudian dimasukkan naik jadi 600 juta. Atau turun lagi dari ini yang disimpan ini. Ya. Turun lagi karena mungkin ya membeli kendaraan ya untuk kebutuhan ya, untuk biaya pendidikan seterusnya berkurang. Ternyata di akhir sampai 100 juta itu di akhir haul. Maka yang wajib dikeluarkan bukan yang 500. Tapi adalah nilai akhir haulnya. Nilai akhir haulnya itu yang wajib dikeluarkan. Demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya mendengar saudara saya waktu sahur telat bangun dan azan sudah berkumandang dan beliau membangunkan saudara-saudaranya untuk yang lain untuk minum air beberapa teguk. Pertanyaan Ustadz, apakah boleh melanjutkan puasa atau dibatalkan dan mengqadha di lain waktu? Kemudian pertanyaan kedua, bagi saudara-saudaranya yang tidak tahu yang ketika bangun itu disuruh minum tadi, apakah boleh melanjutkan puasanya ataukah tidak? Yang ketiga, apakah si fulan itu ya berdosa atas kejahilannya menyuruh saudaranya minum ketika azan sudah berkumandang? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat bangun sehingga telat sahur ya, karena azan sudah berkumandang. Hanya saja ya minum bareng-bareng saudara yang sudah dibangunkan ya beberapa teguk air. Apakah ini membatalkan? Jika karena ketidaktahuan maka tidak batal. Bisa lanjut. Itu seperti orang yang kelupaan. Ya. Orang yang lupa, orang yang tidak tahu hukum ya, maka dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi SAW, ya, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, yang tidak tahu ya hukumnya, kemudian kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Demikian. Kata Nabi SAW, man akala au syariba ya man nasiya ya fa akala au syariba wa huwa shaim,
siapa saja yang dia lupa lalu dia makan atau dia minum dalam kondisi dia puasa, ya, maka fa innama, ya, maka sesungguhnya, ya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya Allah yang memberikan makan kepada dia atau memberikan minum kepada dia, maka lanjutkan puasa. Falyutimmu saumahu, kata Rasulullah, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Ya, kata Nabi SAW, ya, siapa saja yang dia lupa dalam kondisi ya puasa, manasya wa huwa shaim fa akala aw syariba, ya, siapa saja yang dia lupa dalam kondisi puasa lalu dia makan atau minum, ya, falyutimmu saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Ya. Karena sesungguhnya Allah yang memberikan makan kepadanya dan memberikan minum kepadanya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dia lupa atau dia tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa, insya Allah. Ya. Lanjut puasa, kata Rasulullah, lanjut puasa. Ya. Tak perlu dibatalkan, lanjut puasa, demikian. Ya, tidak perlu diqadha, lanjut puasa, demikian. Dan tidak berdosa insya Allah, karena ya ketidaktahuan, karena tidak tahu hukumnya, karena kejahilan tadi disebutkan. Nah, seperti itu. Jahil itu sama dengan ya lupa, insya Allah Taala dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lebih-lebih satu lagi, ya, lebih-lebih terkadang untuk azan subuh, ya, lebih-lebih ada yang berpendapat bahwasanya azan subuh untuk di Indonesia ini katanya lebih cepat dari waktunya. Nah, seperti itu. Jadi wallahu ta'ala alam, lanjut saja. Lebih-lebih ini sebenarnya yang menjadi alasan, ya, bahwasanya lanjut puasa tidak usah dibatalkan, tidak perlu mengqadha, tidak ada dosa dalam masalah ini, itu karena ketidaktahuan, kejahilan. Sementara kejahilan itu dihukumi sama seperti kelupaan yang dia ini, ya, merupakan sesuatu yang dimaafkan oleh Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, maka kita cukupkan kajian kita. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita berikan motivasi, ayo kita berdonasi. Ini bulan sedekah, bulan Ramadan, bulan sedekah. Yuk kita bangun Masjid Al-Muwahhidin. Nanti ini akan jadi Islamic Center, pusat kajian Islam, ya, di wilayah Medan dan sekitarnya. Pahalanya adalah sebuah rumah di surga, pahala yang terus mengalir ketika dimanfaatkan, dan minimal pahala itu 700 kali lipatnya. Ayo mari, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.